Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan hari ini menjadikan kita semakin bertumbuh, baik di dalam kasih dan pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang mengajar, Engkau yang mendidik, Engkau yang mengarahkan kami di dalam terang firman-Mu. Karenanya saat kami ada, kami akan belajar untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, agar kehidupan kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 23 ayat 20 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Satu wejangan, satu hikmat yang ditawarkan oleh firman Allah melalui Salomo kepada kita gerejanya. Bahwa kita harus hidup bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa hidup sembrono. Kita tidak boleh melampiaskan segalanya. Hidup ini ada aturan. Hidup ini ada jalur-jalur yang harus kita lalui. Tidak bisa tidak kita menyimpang dari jalur itu, dan itu merupakan satu tatanan kehidupan di dalam Kristus. Nah, Salomo sebut begini, jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Jangan engkau ada di antara mereka, terlibat di dalam perilaku mereka, yaitu peminum dan pelahap daging. Yang disebut orang peminum anggur dan pelahap daging itu adalah orang yang hidupnya tidak terkontrol. Mereka melampiaskan segala hawa nafsunya dengan mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan dan memakan makanan yang membuat kita itu tidak terkondisikan dengan baik. Salomo sebut, tindakan atau perilaku yang demikian janganlah ikut serta. Buatlah pembatas antara diri kita yang percaya dengan orang-orang yang demikian. Sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan hawa nafsu yang disebut dalam ayat 20 itu dengan peminum anggur dan pelahap daging. Mereka adalah orang-orang yang diibaratkan sebagai yang lepas kontrol. Sebagai orang-orang yang tidak mau dididik. Sebagai orang-orang yang mengatur jalan hidupnya berdasarkan keinginan dan kemauannya sendiri. Mengapa Salomo jangan menjadi bagian orang-orang yang demikian? Ayat 21 kuncinya. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Tindakan-tindakan yang di luar kontrol itu akan menyebabkan si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Karena ia akan menghamburkan segala yang ia miliki untuk melampiaskan hawa nafsunya. Cepat ataupun lambat, kata Salomo, orang yang demikian menjadi miskin. Kenapa? Karena semuanya habis dijual.
Semuanya habis untuk apa? Melampiaskan hawa nafsunya. Hati-hati dengan tipuan dari iblis. Hati-hati dengan cara kerja iblis yang menggoda kita ini untuk ikut serta di dalam tindakannya. Salomo sebut, orang-orang yang demikian akan menjadi miskin. Dan ditambahkan dalam ayat terakhir itu, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengan kata lain, orang-orang yang menghambur-hamburkan hawa nafsunya itu kemudian menjadi pemalas, tidak mau beraktivitas. Kegiatannya, aktivitasnya hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Dan cepat atau lambat mereka akan berpakaian compang-camping. Akan menjadi orang-orang atau menjadi target daripada iblis. Dia akan habis segala-galanya. Sampai kepada pakaian. Pakaian bicara tentang kemuliaan. Pakaian bicara tentang sesuatu yang menutupi. Tapi itu akan menjadi compang-camping. Kapan itu? Saat seseorang mengikuti hawa nafsu dunianya. Hanya melampiaskan keinginan-keinginan hawa nafsunya semata. Karenanya jangan pernah menjadi bagian orang-orang yang demikian. Jangan pernah mau terlibat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup, menjadi bagian dari orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.